Halo, selamat sore semuanya. Selamat atas perolehan 3 poin yang telah diraih oleh Timnas Indonesia semalam dari kemenangan atas Timnas Bahrain. Kalau melihat performa dan pencapaian yang sudah dicapai oleh tim Indonesia saat ini dengan komposisi pemain yang ada, sebagai supporter Indonesia, penikmat sepak bola, jelas terlihat bahwa komposisi pemain timnas saat ini sudah sangat layak kalau untuk hanya bisa lolos pada babak kualifikasi sampai masuk kepada fase putaran grup di perhelatan Piala Dunia 2026 nanti. Yang penting tim ini memang ada benarnya apa yang dikatakan Coach Patrick, karena dari Coach Sintayong sampai dengan Coach Patrick, masing-masing pelatih ini telah membentuk tim ini secara baik individu pemain maupun secara kolektivitas tim. Mungkin Coach Sintayong membentuk karakter mental, sedangkan Coach Patrick melatih mereka untuk bagaimana caranya menjalin komunikasi, lebih tenang dalam bermain, lebih kontrol bola, dan pada saat melakukan penyerangan yang langsung mengarah kepada jantung pertahanan lawan, harus memastikan bahwa segala upaya itu sudah direncanakan dengan matang. Artinya bahwa kalaupun sampai tidak terjadi gol, maka bola tersebut harus out atau tidak pada wilayah permainan Indonesia. Artinya dia boleh gagal dalam penyerangan, tapi bola tersebut harus selalu berada di wilayah pertahanan lawan. Jadi setiap penyerangan itu tidak ada impact bahayanya atau serangan balik yang bisa dikembangkan lawan untuk menyerang langsung ke jantung pertahanan Indonesia. Nah, salah satu solusi yang saya pikir mungkin akan diambil, mendengar dan melihat apa yang disampaikan dari pernyataan Pak Ketua Umum PSSI, dalam hal ini Pak Erick Thohir, memang mereka harus lebih banyak ketika ada masa jeda libur kompetisi dari masing-masing pemain ini di liga yang mereka bermain di klub-klub tersebut, mereka harus dikumpulkan secara kolektivitas di boot camp atau camp training, dan mereka harus melakukan serangkaian uji coba baik dengan tim-tim dari liga lokal yang ada di Indonesia ataupun negara-negara jiran yang bertetanggaan dengan Indonesia, tim nasionalnya, Timor Leste misalnya, Malaysia misalnya, Filipina. Ada tim-tim yang sering mereka lawan pada masa-masa sebelum adanya masuknya pemain naturalisasi. Bertujuannya bukan mencari siapa menang, kalah menang, tetapi membentuk dan menjalin soliditas antar lini. Jadi ketika back memberi bola kepada gelandang harus tahu mengontrol bola, punya visi atau visioner, bisa melihat arah pergerakan temannya ini, peluang siapa yang lebih menguntungkan dan peluang siapa yang sekiranya lebih akan memberikan dampak ke pertahanan lawan. Karena dengan adanya training camp yang cukup lama, itu akan dengan sendirinya membangun chemistry di antara mereka, karena mereka berkumpul secara bersama-sama dalam jangka waktu tertentu pada camp-camp pelatihan. Hal itu akan memudahkan mereka untuk saling memahami perilaku satu pemain dengan tipikal pemain lainnya. Si ini dia lebih suka jika diberikan umpan seperti apa, umpan lambung kah, umpan soloran kah, atau umpan mendatar. Mereka bisa melatih berbagai strategi itu. Semakin mereka berkumpul lama, maka mereka akan semakin matang.
ya paling tidak saat masuk ke fase putaran grup final Piala Dunia, mereka tidak menjadi juru kunci di klasemen ataupun grup yang mereka terbagi di dalamnya. Untuk mau menang pasti masih jauh lah ya. Sesama kita selaku pemerhati sepak bola pasti paham lah. Tim-tim yang lolos dan masuk kepada ajang-ajang sekelas Piala Dunia memiliki kualitas tim nasional dengan materi pemain yang pasti sangat memiliki pengalaman dan jam terbang, baik di liga-liga lokal negara mereka ataupun mereka juga bermain di liga luar dari negara mereka, tapi liga-liga yang masuk dalam salah satu liga-liga top atau liga yang memang memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan karir pemain tersebut. Mungkin itu yang dapat kita saling berbagi, dan apapun yang terjadi tetap dukung timnas Indonesia agar mereka pun memberikan yang terbaik saat menjalani 2 laga sisa. Lawan Jepang di kandang, why not? Jepang saat ini sudah memastikan diri lolos. Kita berdoa dan berharap Jepang bisa menurunkan pemain cadangannya untuk menjaga agar pemain intinya tidak mengalami cedera yang serius. Dan hal itu bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia apabila hal itu terjadi. Oke? Bye.